Jadi di video kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang menganalisis lingkungan pemasaran. Jadi sebelum menonton videonya jangan lupa like dan komen. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ini adalah tempat di mana pemasaran dilakukan dan ada berbagai ancaman ataupun peluang yang ada di sekitar situ. Jadi dalam lingkungan pemasaran itu terdapat pelaku-pelaku dan kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. Jadi para pengusaha ini akan memahami, tidak hanya memahami kebutuhan konsumen, dan juga mereka akan memahami lingkungan pemasarannya, seperti mereka bisa membuat keputusan ataupun strategi. Di lingkungan makro banyak peran dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan, perusahaan, pemasok, pemasaran, perantara, pasar pelanggan, pesaing, dan publikasi. Sedangkan di lingkungan makro, kekuatan sosial itu sangat berpengaruh, seperti perekonomian, tentang alam, teknologi, politik, dan kekuatan budaya. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Parafina Sandira Silvia Silva AG, NIM 2019-11-02-20. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan mikro. Pekerjaan manajemen pemasaran adalah untuk membangun hubungan dengan pelanggan dengan menciptakan nilai dari pelanggan dan kepuasan pelanggan. Namun, itu semua tidak bisa dilakukan sendirian oleh perusahaan. Kesuksesan pemasaran membutuhkan hubungan dengan departemen perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemasaran perantara, pesaing, berbagai publikasi, dan pelanggan, yang mengkombinasikan untuk membuat jaringan pengiriman nilai perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan pemasok. Perusahaan dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran membawa grup perusahaan lain ke grup-grup akun seperti manajemen atas, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Pembelian operasional sumber daya manusia dan akuntansi, semua kelompok ini berinteraksi dari lingkungan internal. Manajemen atas menetapkan misi perusahaan, tujuan, luas, strategi, dan kebijakan. Manajer pemasaran membuat keputusan dalam strategi dan rencana yang lebih luas. Kemudian seperti yang kita bahas di bab 2, manajer pemasaran harus bekerja sama dengan departemen perusahaan lain. Dengan pemasaran mengambil pemimpin semua departemen dari produksi dan keuangan, ke hukum, dan sumber daya manusia. Berbagai tanggung jawab untuk pelanggan, pemahaman kebutuhan, dan menciptakan nilai pelanggan. Selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok akan membentuk nilai penting dalam keseluruhan jaringan pengiriman barang pelanggan perusahaan. Mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya. Masalah pemasok dapat serius mempengaruhi pemasaran. Manajer pemasaran harus melihat ketersediaan dan biaya pasokan. Pasokan kekurangan atau penundaan, bencana alam, dan acara lain dapat biaya penjualan dalam jangka pendek dan kerusakan pelanggan dalam jangka panjang. Meningkatnya biaya pasokan dapat meningkatkan harga yang dapat merugikan perusahaan, volume penjualan. Kebanyakan pemasaran hari ini memperlakukan pemasok sebagai mitra dalam menciptakan dan memberikan nilai pelanggan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perantara pemasaran. Yang dimaksud dengan perantara pemasaran? Perantara pemasaran adalah membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya untuk pembeli terakhir. Yang termasuk dalam perantara pemasaran yaitu yang pertama ada reseller, yang kedua ada firma distribusi fisik, yang ketiga ada layanan pemasaran, dan yang terakhir adalah perantara keuangan.
Contohnya yaitu saya ambil perusahaan Apple. Meskipun perusahaan Apple sudah terkenal di seluruh dunia dan sudah memiliki retail yang banyak di seluruh dunia, tetapi juga tetap menggunakan layanan dari penjual berwenang yang membantu perusahaan menjual produknya di seluruh dunia. Jadi, meskipun Apple sudah memiliki retail yang banyak di seluruh dunia, tetapi tetap ada retail yang sudah premium atau retail resmi dari Apple-nya. Jadi itu penjelasan saya tentang perantara pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor. Kompetitor adalah konsep pemasaran menyatakan bahwa untuk sukses, sebuah perusahaan harus memberikan nilai pelanggan yang lebih besar dan kepuasan daripada kompetitornya. Jadi, pemasar harus melakukan lebih dari hanya beradaptasi dengan kebutuhan target konsumen. Perusahaan-perusahaan besar dengan posisi dominan di industri dapat menggunakan strategi tertentu bahwa perusahaan-perusahaan kecil tidak mampu. Dan dari perusahaan-perusahaan kecil dapat mengembangkan strategi yang memberi mereka tingkat yang lebih baik dan kembali perusahaan besar menikmati. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang lingkungan mikro. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelanggan. Perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan, dan keuntungan tersebut berhasil untuk dicapai dengan strategi-strategi awal yang mana bisa menarik perhatian dari pelanggan atau konsumen. Perusahaan harus memperhatikan 5 jenis pasar pelanggan, dan 5 jenis pasar pelanggan sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar ini terdiri dari keluarga atau perorangan yang mana membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk digunakan sendiri atau kepentingan pribadi. Dan yang kedua, pasar jenis reseller atau bisnis. Pasar ini membeli barang dan jasa guna untuk diolah oleh perusahaan. Yang ketiga, pasar perantara penjualan, di mana mereka membeli barang dan jasa guna untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan atau laba. Dan yang keempat, pasar pemerintah. Pasar jenis ini terdiri dari beberapa badan pemerintah dan nantinya badan pemerintah ini membeli barang dan jasa untuk diberikan kepada masyarakatnya. Yang terakhir, pasar internasional. Baik, selanjutnya di lingkungan mikro terdapat publik atau masyarakat, yang mana suatu kelompok yang memiliki minat nyata atau potensial yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya, dan sekelompok orang yang memiliki potensi kepentingan dan dapat memberi pengaruh kepada perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ada 7 jenis masyarakat yang mempengaruhi lingkungan mikro. Yang pertama, masyarakat internal, lalu masyarakat umum, masyarakat media, masyarakat lokal, masyarakat keuangan, masyarakat LSM, dan masyarakat pemerintah. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah tentang lingkungan makro. Lingkungan makro pemasaran merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro dari segi lingkungan demografis, ekonomi, dan alam. Baik, yang pertama adalah lingkungan demografis. Lingkungan demografis adalah studi kependudukan manusia yang menyangkut kepadatan, ukuran, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Lingkungan demografis ini menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografis ini menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi yang sangat beragam. Sejumlah negara mempunyai ekonomi subsisten, yaitu negara yang mengkonsumsi hasil pertanian dan industrinya sendiri, dan negara yang menawarkan peluang pasar yang kecil. Lalu ada ekonomi industri, yaitu
menawarkan pasar yang kaya untuk berbagai jenis barang yang berbeda. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu lingkungan teknologi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sekarang ini, perkembangan dalam hal teknologi semakin cepat dirasakan. Dengan datangnya internet, perubahan dinamika berlangsung dalam waktu yang semakin cepat dan skala yang semakin meluas. Globalisasi mengubah berbagai aturan main dalam berbisnis. Tentunya, persaingan juga tidak lagi dalam skala lokal dan nasional, tetapi sudah mengarah pada persaingan global. Yang kedua yaitu inovasi teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi juga dibarengi dengan berbagai inovasi dalam banyak produk dan jasa. Contohnya adalah perkembangan mesin tik yang sekarang ini perlahan tapi pasti sudah mulai digantikan dengan komputer ataupun laptop, dan berbagai contoh lain yang berada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu aturan-aturan dalam teknologi. Teknologi mempunyai keunikan sendiri dengan dinamika dan perkembangan yang sangat cepat. Melihat aturan-aturan pemerintah dalam pengaturan menggunakan teknologi mutlak diperlukan untuk mempermudah berbagai proses dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu lingkungan politik atau hukum. Yang pertama, aturan-aturan dalam sektor industri. Dalam menjalankan bisnis, aturan merupakan satu landasan yang mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industri tersebut sehingga tidak terjadi bentrokan ataupun masalah di kemudian hari. Yang kedua yaitu tumbuhnya organisasi-organisasi LSM dan buruh. Nah, organisasi-organisasi LSM dan buruh di satu sisi memberikan pengaruh positif kepada pekerja untuk menyuarakan berbagai aspirasi mereka. Tetapi, organisasi pekerja yang terlalu kuat akan menyulitkan perusahaan dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Karena itu, harus melakukan banyak kompromi dengan mereka. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Perbedaan budaya pada masing-masing negara. Perbedaan budaya menjadikan gaya hidup masing-masing negara dan daerah tentunya berbeda. Pemahaman budaya pada setiap daerah akan memudahkan pemasar menyesuaikan produk ataupun jasanya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Kepercayaan, tradisi, dan agama. Pada kelompok orang dengan kepercayaan, tradisi, dan agama yang berbeda mempunyai pola konsumsi dan gaya hidup yang tentunya berbeda dengan yang berlainan kepercayaan. Dan pada hal-hal tertentu, agama mempunyai peran yang signifikan karena mengatur yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam mengkonsumsi produk ataupun jasa. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Arum Pramesti, NIM 2019-110038. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran generasi. Apa sih pemasaran generasi? Pemasaran generasi atau yang disebut generational marketing adalah strategi pemasaran yang ditujukan untuk kelompok pelanggan yang lahir dan hidup pada waktu yang sama, yang menekankan penyesuaian, pendekatan, pemasaran, dan untuk menarik karakteristik generasi individu-individu tertentu. Dan di dalam pemasaran generasi ada juga cara yang relevan bagi pemasar, yaitu adalah generasi-generasi yang akan diberi nama-nama tertentu, meskipun kelompok generasi seperti itu tidak selalu didefinisikan dengan baik. Contohnya saja, yang pertama ada baby boomer, yaitu individu yang lahir dalam periode peningkatan angka kelahiran. Yang kedua ada generasi X, yaitu generasi yang mengikuti generasi baby boom, terdiri dari individu-individu yang lahir pada 1960-an dan 1970-an. Yang ketiga ada generasi Y, generasi yang lahir setelah generasi X. Dan yang terakhir ada generasi Z,
yaitu generasi yang lahir selama pertengahan 2000-an hingga 2015. Menurut berbagai riset pemasaran, masing-masing generasi di atas memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh yang dapat diidentifikasi dalam masyarakat mereka tempat tinggal. Apa saja sih strategi marketing yang tepat untuk membidik pemasaran generasi? Yang pertama, prioritaskan untuk membuat pengalaman brand yang positif. Kenapa seperti itu? Sebelumnya, untuk melakukan pembelian, mereka akan mencari review atau bertanya pada teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menggunakan produk tersebut. Dan yang kedua, bidik kelompok sosial bukan tentang usia. Teknik pemasaran dulu biasanya berfokus pada target tentang usia tertentu. Namun, seiring berkembangnya tren teknologi serta semakin beragamnya anggota populasi, selaku pelaku bisnis harus mulai berpikir membidik kelompok sosial tertentu untuk strateginya. Yang ketiga, menggait influencer yang sejalan dengan produk yang kita sedang jalankan. Mengapa? Karena di generasi yang seperti saat ini memiliki kecenderungan yang lebih mudah menerima rekomendasi dari idola atau orang yang dianggap ahli di bidangnya. Di media sosial banyak influencer yang muncul dengan ribuan hingga jutaan followers. Dan bukan perkara yang sulit bagi mereka untuk memasarkan produk yang sudah memiliki ribuan followersnya. Dan yang keempat, gunakan konten soft selling pada saat beriklan. Mengapa? Generasi yang seperti saat ini yang sudah kita sering ketahui cenderung lebih kritis dan analisis bila mendapati sebuah iklan. Generasi ini bahkan termasuk tak terlalu suka diperintah. Karena itu, jangan buat konten yang terang-terangan meminta mereka untuk membeli produk yang sedang kita jalani. Tapi buatlah konten yang cenderung menyentuh atau bahkan membuka kesadaran mereka terhadap manfaat produk tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaatkan sistem cashless. Dikarenakan teknologi yang sudah canggih, begitu juga dengan sistem pembayaran, generasi milenial sudah jarang menggunakan uang tunai karena cukup merepotkan. Sistem pembayaran online hampir sudah dilakukan menggunakan kartu karena tinggal gesek atau tapping saja. Begitu juga dengan kebiasaan berbelanja. Inilah alasan mengapa sebuah brand harus menyediakan sistem pembayaran online jika semua konsumen ingin langsung dapat menjangkaunya dengan mudah dan gampang. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perubahan keluarga Amerika. Keluarga tradisional yang biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan ada juga kakek dan nenek. Perusahaan sekarang beradaptasi pemasaran mereka untuk mencerminkan dinamika perubahan. Baik, untuk slide selanjutnya ada perubahan keluarga Amerika. Keluarga tradisional yang biasanya terdiri dari suami, istri, anak, dan juga ada dari kakek neneknya. Perusahaan yang seperti sekarang ini akan beradaptasi pemasaran untuk mencerminkan dinamika perubahan di keluarga Amerika. Beserta iklan lainnya yang mencerminkan keanekaragaman yang berkembang dalam rumah modern di Amerika. Dan di pergeseran geografis populasi, ini adalah periode gerakan migrasi besar antara di luar dan dalam negara. Pergeseran di mana orang tinggal juga menyebabkan pergeseran di mana mereka bekerja. Banyak pemasar aktif dalam pasar telekomunikasi yang menguntungkan. Seiring populasi di Amerika Serikat tumbuh lebih beragam, pemasar sukses akan terus diverifikasi program pemasar mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang dalam segmen yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ani Kusuma Wardani, NIM 2019/0405. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu lingkungan ekonomi. Pengertian lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan salah satu
bagian dari program lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi dan kondisi, ruang, waktu, langsung, serta realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha, baik profit maupun non-profit. Kategori lingkungan ekonomi bisnis. Kategori lingkungan ekonomi bisnis meliputi lingkungan internal dan juga eksternal. Lingkungan internal meliputi yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah operasional, yang ketiga adalah marketing, dan yang keempat adalah finance. Sedangkan untuk lingkungan eksternal lingkungan eksternal sendiri meliputi konsumen, kebijakan pemerintah, pemasok, dan juga substitusi. Konsumen adalah mereka yang membeli produk dan jasa untuk konsumsi. Konsumen meliputi konsumen pribadi, industri, pemerintah, dan juga internasional. Kebijakan pemerintah meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Dan yang terakhir adalah substitusi. Substitusi sendiri adalah produk yang dapat menggantikan produk yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alami dan lingkungan teknologi. Lingkungan alami melibatkan lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran. Pada tingkat paling dasar, kejadian tak terduga terjadi dalam lingkungan fisik. Cuaca dan bencana alam dapat mempengaruhi perusahaan dan strategi pemasaran mereka. Kemudian lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi berubah dengan sangat cepat, menciptakan produk baru dan peluang. Namun, setiap teknologi baru menggantikan teknologi yang lebih lama. Ketika industri lama melawan atau mengabaikan teknologi baru, bisnis mereka akan menurun. Jadi, pemasar harus melihat teknologi lingkungan yang sangat tren saat ini. Perusahaan yang tidak mengikuti tren produk-produk mereka akan ketinggalan zaman. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan kesempatan pasar. Kemudian ada beberapa tren yang harus diperhatikan pemasar di lingkungan alami. Yang pertama, melibatkan bahan baku. Udara dan air mungkin tampaknya sumber daya yang tak terbatas, tapi beberapa kelompok melihat bahayanya jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya polusi. Industri akan hampir selalu merusak lingkungan alami. Pembuangan nuklir dan bahan-bahan kimia itu harus sangat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya investasi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Pemerintah negara berbeda-beda dan bervariasi dalam menciptakan lingkungannya agar selalu bersih. Kemudian lingkungan politik dan sosial. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, lembaga pemerintah, dan kelompok. Tekanan yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat tertentu. Kemudian ada beberapa undang-undang bisnis yang telah disahkan. Yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari satu sama lain. Meskipun eksekutif bisnis mungkin memuji kompetisi, mereka kadang mencoba untuk menetralisirnya. Kemudian yang kedua, untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang tidak adil. Beberapa perusahaan jika dibiarkan sendiri akan membuat produk mereka menjadi jelek. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap perilaku bisnis yang tidak adil. Aktivitas bisnis yang menguntungkan tidak selalu membuatnya lebih baik kualitas hidup. Peraturan untuk membuat perusahaan yang bertanggung jawab atas biaya sosial dan produksi atau produk mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laura Delvenggraini, NIM 2019-110490. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran dalam nilai budaya sekunder. Nilai-nilai budaya masyarakat diungkapkan dalam pandangan orang dari diri mereka sendiri dan orang lain, serta dalam pandangan organisasi, masyarakat, alam, dan universe. Yang pertama, pandangan orang-orang tentang diri mereka sendiri. Orang-orang bervariasi dalam penekanan mereka pada melayani diri mereka sendiri dibandingkan dengan orang lain. Beberapa orang melihat diri mereka sendiri sebagai sales dan joiners. Yang lain melihat diri mereka sendiri sebagai individual. Orang-orang menggunakan produk, merek, dan layanan sebagai sarana ekspresi diri. Dan mereka membeli sesuai dan pandangan mereka sendiri. Yang kedua, pandangan orang lain. Seiring berjalannya waktu, bahwa era digital akan hasil kurangnya interaksi manusia, seperti masyarakat yang terkubur dalam halaman media sosial, jadi tidak saling berinteraksi secara langsung. Ini cara baru interaksi dengan kuat mempengaruhi bagaimana perusahaan memasarkan merek dan berkomunikasi dengan pelanggan. Konsumen semakin memasuki dengan digital jaringan dan komunitas brand online. Yang ketiga, pandangan masyarakat tentang organisasi. Sebagian besar orang bersedia untuk bekerja untuk organisasi dan mengharapkan mereka pada gilirannya untuk melaksanakan pekerjaan masyarakat. Banyak orang bekerja bukan untuk sumber kepuasan, akan tetapi sebagai diperlukan tugas untuk mencari uang. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus menemukan cara baru untuk memenangkan konsumen dan keyakinan karyawan. Yang keempat, pandangan tentang masyarakat. Orientasi masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri, mereka mempengaruhi pola konsumsi mereka dan sikap terhadap pasar. Yang kelima, pandangan orang tentang alam. Alam melalui teknologi, orang mengakui bahwa alam terbatas dan rapuh, dapat rusak karena aktivitas mereka sendiri. Terima kasih.